Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kurikulum 2013 yang beranggotakan Unsa Royani dan Januri Adira Permana. Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari, serta tempat, rere yang artinya berpacu. Istilah ini dahulunya digunakan dalam dunia olahraga. Dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari atau ditempuh oleh peserta didik demi mendapatkan ijazah. Sejarah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum baru yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang diterapkan sejak 2006 lalu. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, kemampuan, dan pendidikan berkarakter. Peserta didik dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun dan disiplin yang tinggi. Landasan yuridis kurikulum 2013 yang pertama RPJMM 2010-2014 Sektor Pendidikan tentang perubahan pelaksanaan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Yang kedua PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Yang keempat, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Pengembangan kurikulum 2013 didasari oleh pemikiran tentang tantangan masa depan, persepsi masyarakat, pengetahuan dan pedagogi, kompetensi masa depan, serta fenomena negatif yang mengemuka. Kurikulum 2013 mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, kreatif, inovatif, efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara dan peradaban dunia. Isi kurikulum 2013 di SD. Kurikulum 2013 berbasis pada sains. Kurikulum 2013 untuk SD bersifat tematik integratif. Kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan, di samping cara pembelajaran yang holistik dan menyenangkan. Lanjutan isi kurikulum 2013 SD. Proses pembelajaran menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik melalui penilaian berbasis tes dan portofolio saling melengkapi. Mata pelajaran SD diantaranya Pendidikan Agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, dan Prakarya. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Alokasi waktu per jam pelajaran SD 35 menit. Banyak jam pelajaran per minggu kelas 1, 30 jam, kelas 2, 32 jam, kelas 3, 36 jam, kelas 4, 5, 6, 36 jam. Ciri-ciri kurikulum 2013. Yang pertama, isi atau konten kurikulum, yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, satuan pendidikan dan kelas. Dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan kognitif dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran.
Kompetensi dasar KD merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema, untuk SD atau MI, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu, untuk SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK. Yang keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah berimbang antara sikap dan kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif tinggi. Yang kelima, silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk suatu tema SD. Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas. Silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas. Yang keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap KD, kelas mata pelajaran dan kelas tersebut. Kelebihan. Proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan. Kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu. Yang ketiga, ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi. Yang keempat, lebih menekankan pada pendidikan karakter. Yang kelima, tidak ada perbedaan antara anak desa atau kota untuk memaksimalkan potensi mereka. Yang keenam, guru lebih siap dalam pengajaran dengan adanya profesionalisme. Kekurangan. Yang pertama, guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan. Yang kedua, penekanan pengembangan kurikulum hanya didasarkan pada orientasi pragmatis. Yang ketiga, tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil. Yang kelima, guru jarang menjelaskan karena guru banyak yang beranggapan bahwa dengan kurikulum terbaru ini guru sudah tidak perlu menjelaskan materi yang disampaikannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.